Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Afifah Nurjana dengan NIM B1A1211011 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dan ini teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hanita Ababil dengan NIM B1A1211009. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Haposan Aritonang, NIM B1001859 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi. Baik, pada video kali ini kami akan memenuhi tugas kami dari Hukum Perdata yang diampu oleh dosen kami yang bernama Ibu Dr. Yatniwati SHMH. Tema video yang kami bawakan adalah putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Apabila mencermati pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian merupakan salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan yang dijelaskan pada pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Lalu apa sih perceraian? Jadi, perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 207, perceraian itu merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Lalu, alasan perceraian. Alasan perceraian diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan JO pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni sebagai berikut. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian: yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Lalu alasan kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Lalu alasan ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Lalu alasan keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Lalu alasan yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri. Lalu alasan terakhir, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis perceraian, di mana terdapat 2 jenis perceraian yang menyebabkan bubarnya perkawinan, yaitu yang pertama adalah perceraian dikarenakan talak atau cerai talak, dan perceraian dikarenakan gugatan atau cerai gugat. Untuk perceraian karena talak, yaitu diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana cerai talak itu merupakan permohonan yang diajukan oleh seseorang suami yang beragama Islam ke pengadilan guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak. Sedangkan talak menurut kompilasi hukum Islam dalam pasal 117, yaitu adalah ikrar suami yang dihadapkan di sidang pengadilan agama dan menjadi sebab putusnya perkawinan. Adapun talak dapat terjadi apabila ketika suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya hingga terulang 3 kali, maka saat itu juga perceraian telah terjadi tanpa adanya perlu menunggu keputusan dari pengadilan. Selanjutnya, talak pun juga dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah talak raj'i, di mana talak raj'i ini adalah perceraian yang terjadi apabila suami mengucapkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya.
suami boleh melakukan rujuk kembali kepada istrinya ketika masih dalam masa iddah. Namun, jika masa iddah tersebut telah habis, maka suami tidak boleh lagi rujuk dengan istrinya kecuali yaitu dengan melakukan akad nikah yang baru. Selanjutnya yaitu adalah talak bain, di mana perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan talak 3 kepada istrinya. Maka dalam kondisi ini istri tidak boleh dirujuk kembali kecuali yaitu dengan jika apabila si istri ini telah menikah dan berhubungan dengan suami barunya dan diceraikan lalu masa habis iddahnya. Yang ketiga yaitu adalah talak sunni, di mana perceraian ini terjadi apabila sang suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum pernah melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya yang keempat adalah talak bid'i, di mana perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan talak kepada istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah melakukan hubungan suami istri. Yang kelima adalah talak taklik, di mana talak ini terjadi atau perceraian ini terjadi apabila suami menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak. Yang kedua adalah perceraian dikarenakan gugatan atau gugat cerai, yaitu menurut kompilasi hukum Islam dalam pasal 132 ayat 1, di mana gugatan cerai ini adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama setempat, kecuali si istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami. Adapun cerai gugat ini juga dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah gugat fasah, di mana gugat fasah ini adalah gugat cerai yang dilakukan oleh istri tanpa adanya kompensasi kepada suami akibat dari perkara seperti suami tidak memberikan nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut, lalu suami meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa adanya kabar, lalu suami tidak melunasi mahar yang disebutkan saat akad nikah, baik itu sebagian ataupun seluruhnya sebelum terjadinya hubungan suami istri, atau adanya perlakuan buruk dari suami kepada istri atau biasa kita kenal dengan KDRT. Selanjutnya yaitu adalah khuluk, di mana khuluk ini adalah perceraian yang terjadi yaitu dari hasil kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri kepada suami. Adapun dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai gugatan cerai khuluk, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 229, yang artinya yaitu talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yaitu suami dan istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Selain dari jenis-jenis perceraian yang telah disebutkan tadi, selanjutnya yaitu adalah mengenai proses perceraian. Adapun dalam proses perceraian ini termasuk dalam hukum perdata yang diawali dari adanya gugatan dari penggugat. Nah, proses perceraian ini diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR dan juga dalam pasal 142 ayat 1 RBG yang disebut sebagai tuntutan perdata, yang tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa atau lazimnya dikenal sebagai gugatan. Nah, dalam hal ini gugatan ini dapat diajukan secara tertulis seperti yang tertera dalam tertera dalam pasal 118 ayat 1 HIR, lalu dalam pasal 142 ayat 1 RBG, maupun secara lisan yaitu tertera dalam hukum yaitu di pasal 120
HIR dan pasal 144 ayat 1 RBG. Adapun perceraian dan gugatan ini dalam konteks hukum Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 serta kompilasi hukum Islam yang khusus mengatur mengenai perceraian pasangan muslim. Berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut, itu juga terdapat 3 jenis gugatan perceraian. Yang pertama adalah gugat talak, yaitu dari seorang suami muslim kepada istrinya, yaitu melalui pengadilan agama. Lalu ada gugat cerai, yaitu dari seorang muslim kepada suaminya juga melalui pengadilan agama. Lalu yang ketiga adalah gugat cerai dari seorang suami atau pasangan suami atau istri kepada pasangannya melalui pengadilan negeri. Nah, gugatan perceraian tersebut itu secara resmi harus disampaikan melalui surat pemberitahuan atau surat gugatan kepada pengadilan agama ataupun pengadilan negeri. Sebelum kita mengetahui mengenai berapa lama proses perceraian di pengadilan, kita harus mengetahui langkah apa saja yang harus diajukan untuk melakukan gugatan cerai. Membuat gugatan perceraian itu juga harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti yang pertama adalah menyiapkan dokumen, di mana seorang suami atau istri yang ingin melakukan gugatan cerai, maka mereka harus mempersiapkan seperti surat nikah asli yang telah difotokopi dan dilegalisir serta bermaterai. Lalu fotokopi KTP, fotokopi KK, dan yang terakhir adalah fotokopi akta kelahiran apabila mereka sudah memiliki anak. Selanjutnya yaitu mereka harus membuat surat cerai dengan fakta permasalahan, di mana cara membuat surat gugatan cerai tersebut harus menggunakan bahasa yang spesifik dan mudah dipahami, di mana isi surat tersebut berisi mengenai identitas, yaitu baik itu penggugat ataupun tergugat, yang memuat seperti nama, tempat dan tanggal lahir, umur, pekerjaan, agama, alamat, kewarganegaraan, dan alasan apa mereka itu melakukan gugatan perceraian. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah mendaftarkan gugatan perceraian kepada pengadilan. Nah, setelah menyiapkan dokumen ataupun surat gugatan, maka mereka bisa langsung mendaftarkan gugatan tersebut kepada perceraian, baik itu di pengadilan agama ataupun pengadilan negeri setempat. Nah, apabila istri yang menggugat cerai kepada suami, maka ia harus mengajukan gugatan pengadilan tersebut di kediaman suami ataupun yang tergugat. Selanjutnya yaitu adalah menyiapkan biaya. Apabila istri tersebut mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, maka ia harus membayar biaya panjar, yaitu sebelum perkara tersebut berlaku atau disidangkan. Nah, biaya panjar ini akan ditentukan oleh pengadilan berdasarkan beberapa faktor seperti alamat rumah suami ataupun istri. Lalu pengadilan juga mempunyai aturan mengenai jarak antar alamat yang disebut atau radius. Apabila radiusnya ini semakin jauh, maka biaya panjar pun yang dibayarkan pun juga akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu adalah menyiapkan saksi perceraian. Nah, gugatan perceraian ini dapat berjalan dengan lancar apabila penggugat ini memiliki alasan yang sesuai dengan fakta dan jelas mengenai pengajuan cerai. Alasan yang disampaikan pun dapat menghadirkan saksi yang berguna untuk memperkuat alasan dari perceraian. Dan nantinya saksi ini akan dihadirkan selama proses sidang perceraian berlangsung. Saksi ini juga bisa menggunakan jasa pengacara, namun perlu lagi menyiapkan budget yang lebih besar untuk menyewa pengacara. Selanjutnya yaitu adalah mengetahui proses dan tata cara persidangan. Nah, ketika
ketika proses sidang sudah berjalan, kedua pihak ini harus menghadiri jalannya persidangan guna untuk mediasi. Adanya mediasi ini yaitu untuk membantu agar kedua belah pihak ini dapat bisa berdamai dan menarik gugatan perceraian tersebut. Apabila keputusannya sudah bulat dan tidak mencapai perdamaian atau rujuk, maka nantinya akan dilakukan lagi pembacaan surat gugatan. Nah, jika pihak yang tergugat ini tidak dapat menghadiri persidangan, maka pengadilan itu akan membuat amar putusan yang berisi mengenai keputusan sah yang dikirimkan kepada pihak tergugat bahwa pernikahan ini sudah berakhir. Selanjutnya, pihak tergugat nanti akan diberikan kewenangan untuk merespon putusan tersebut. Nah, jika tidak ada tanggapan, maka pengadilan akan membuat surat akta cerai. Meskipun begitu, gugatan cerai tidak selalu dikabulkan oleh hakim dikarenakan harus ada berlandaskan alasan yang jelas. Selanjutnya, setelah kita memahami mengenai cara membuat surat gugatan, lalu mendaftarkan dirinya di pengadilan, hingga proses memasuki proses sidang, ini pun tidak akan menjamin bahwasanya hakim itu langsung memberikan keputusan. Sebab apa? Gugatan perceraian itu harus berfokus pada alasan yang mendukung dan bukan berasal dari permasalahan sehari-hari. Nah, lantas apa saja alasan yang diterima oleh pengadilan yang dapat memperlancar sebuah gugatan itu? Yang pertama adalah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara kedua pihak, di mana hubungan percecokan antar suami istri itu kan tidak ada diharapkan rukun kembali, bisa dikabulkan oleh hakim sebagai alasan perceraian. Nah, perselisihan yang harus terjadi ini tidak hanya merugikan kedua belah pihak, tetapi juga berpengaruh terhadap tumbuh dan kembangnya anak. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu adalah apabila salah satu pihak itu melakukan perbuatan yang dilarang agama. Nah, apabila salah satu pasangan ini telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka hakim juga dapat mengabulkan gugatan perceraian ini, seperti zina, melakukan perjudian, pemadat, ataupun berselingkuh hingga menjadi pemabuk. Maka perbuatan ini tentunya sudah melanggar perkawinan dan sangat sulit disembuhkan. Maka alasan ini dapat diterima oleh hakim. Selanjutnya yaitu adalah salah satu pihak ini meninggalkan pasangannya. Nah, setiap pasangan itu kan mempunyai kewajiban masing-masing. Seperti suami itu berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sementara itu istri yaitu berkewajiban untuk mendampingi suami apabila salah satunya ini meninggalkan pihak-pihak lain selama 2 tahun tanpa adanya izin ataupun alasan, maka pihak yang ditinggalkan ini dapat mengajukan gugatan perceraiannya kepada pengadilan. Yang keempat adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga atau biasa kita kenal dengan KDRT. Nah, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tuh sering terjadi pada pihak perempuan sebagai korbannya, namun juga tidak menutup kemungkinan apabila laki-laki itu juga menjadi korbannya. Kasus ini tuh sangat mengganggu kesehatan fisik ataupun mental dari salah satu pihak yang mengalami kekerasan. Penganiayaan ini juga menjadi ancaman hukuman pidana bagi pihak yang melakukannya dengan sengaja. Kasus seperti ini bisa menjadi alasan yang kuat untuk dikabulkannya oleh hakim. Selanjutnya yang terakhir adalah alasan yang terakhir, yaitu salah satu pihak ini mengalami penyakit ataupun cacat. Konteks ini tuh sering difokuskan kepada kewajiban suami yang tidak bisa membiayai istrinya dikarenakan sakit atau cacat, meskipun tidak menutup kemungkinan kewajiban ini juga berlaku kepada pihak istri. Dengan alasan ini maka pengadilan itu dapat mengabulkan gugatan cerai. Namun apabila alasan seperti ini bisa dipertimbangkan kembali, maka sebab dalam perkawinan itu harus mau menerima kekurangan pasangan masing-masing. Perlu diingat lagi, alasan harus didukung dengan bukti yang jelas dan tidak dapat hanya sekedar dugaan teori tanpa fakta. Permohonan atau penggugat juga dapat membuktikan kepada hakim. Nah, dengan begitu proses perceraian ini akan jauh lebih cepat. Itulah definisi cara membuat surat gugatan cerai hingga alasan yang dapat diterima oleh pengadilan. Di
sini saya akan menjelaskan tentang akibat hukum dari perceraian. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mengandung prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Allah memang membenci perceraian, akan tetapi, apabila dengan mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan. Menurut Zumi Jati, bahwa bagi orang Islam, perceraian dilakukan dengan mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan agama. Sedangkan bagi orang selain Islam, mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan negeri. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi, itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami istri, pembagian harta, nafkah, dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Pengertian mengenai perceraian tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka undang-undang ini mengandung prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian. Akibat hukum perceraian dalam hal tanggung jawab orang tua yang telah bercerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun di antara suami istri yang telah menjalin perjanjian suci, namun tidak menutup kemungkinan bagi suami istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan. Apabila mencermati pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu, yaitu harta, hak asuh anak atau hadanah, dan status pernikahan. Kemudian berdasarkan pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga. Artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri. Akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terhadap anak. Menurut Undang-Undang Perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak
harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut balik dan berakal, serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak. Yang kedua, terhadap harta. Pasal 1 butir F Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Mengenai pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan secara tegas diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Yang ketiga, terhadap nafkah. Menurut pendapat umum sampai sekarang, biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Terutama dalam perceraian itu, si istrilah yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah, yang lebih kurang selama 90 hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya. Bahkan, sesudah masa iddah, bekas istri harus keluar dari rumah suaminya, andai kata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi, baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis, asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami. Begitupun mengenai jumlah biaya hidup, atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk membiayai sang istri tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 41 huruf C yang berbunyi, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Kemudian apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain. Kesimpulannya, akibat hukum perceraian dalam hal tanggung jawab orang tua yang telah bercerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terhadap pemeliharaan anak, terhadap harta bersama, dan terhadap nafkah atau biaya istri dan anak. Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah anak di bawah umur, maka terhadap anak yang belum mumawis atau berusia 12 tahun berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat saudara menurut garis ke samping dari ibu. Kemudian untuk anak yang sudah mumawis atau berusia 12 tahun berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya. Selanjutnya, apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula, serta semua biaya hadanah
dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau 21 tahun. Sekian, terima kasih.